Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita review saham NICL ya. Saham NICL ini merupakan saham PAM Mineral Tbk. Ini apa ya, coba kita lihat. Basic material ini kayaknya nikel kalau lihat ininya. Kita lihat coba di beritanya. Nickel adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah ya. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup bisnis PAM dan juga memiliki anak perusahaan bernama PT Indra Bakti Mustika. Ini IPO-nya tahun 2021. Jumlah sahamnya 2 miliar, saham pendiri 7,6 miliar, total saham 9,6. Ini saham nikel ya. Sekitar baru 2021 ya, berarti baru 2 tahun ya. Nanti kita lihat. Harga penawaran 268. Kita lihat. Kemarin naik tinggi ya teman-teman, 18% ya. Cukup fantastik ya ini teman-teman kalau dapat saham yang seperti ini ya. Tapi karena kita kan tidak bisa memprediksi ya kapan suatu saham naik atau turun, jadi memang kadang perlu kesabaran ya untuk untuk mendapatkan profit dari sebuah saham ya. Kalau secara fundamental ini saham ini karena memang masih baru, jadi kita masih belum tahu kinerjanya. Di 2019 dia minus nilainya. 2020 ada 4, IPS-nya 4, 2021 IPS-nya 5, kemudian 12. Net profit 84 billion ya. 84 miliar. Dividennya masih kosong. PER-nya 22, PBV-nya 5,96. Corp action-nya rasio waran ya, pakai waran. Kalau secara mingguan kita lihat saham ini memang naik terus dari seminggu yang lalu ya. Dari 186 ke 266 ya. Kalau kita lihat transaksinya ya lumayan ya transaksinya. Kalau lihat bulanan naik turun ya teman-teman. Ini lebih tinggi dari 1 bulan yang lalu ya. Sempat naik juga nih. 3 bulan coba kita lihat masih naik. 6 bulan naik. 1 tahun juga naik. 3 tahun ini naik turun ya teman-teman. Sempat naik tinggi di 318, kemudian turun di 60. Ciri khas saham-saham komoditas seperti ini teman-teman. Jadi setiap mungkin ini naiknya dulu pas tinggi itu pas ada isu-isu tentang ini ya, nikel, mobil listrik dan lain-lain itu ya, sampai tinggi banget. Kemudian setelah itu jatuh ya. Ketika jatuh itu memang ya ini harusnya kita pakai stop loss ya. Paling enggak turun 5% itu langsung jual. Kecuali ARB ya. Kalau ARB ya sudah 6% itu ya jual, antri jual. Kemudian ketika itu di bawah kita beli lagi ya, sehingga posisinya juga nanti harga average-nya itu jadi lebih kecil ya. Ini kalau beli di harga 300 kemudian dapat turun di 62 yang ngeri juga ini. Jadi itu. Tapi kalau kita pas belinya di 62 sekarang ya panen ya. Panen ini. Jadi resikonya saham-saham seperti ini yaitu kalau turun ya turun drastis, kalau naik drastis ya. Ya ini mungkin kedepannya kalau tergantung pada isunya ya. Kalau memang isu
mobil-mobil listrik, nikel tuh naik, harga komoditas nikel juga naik, ya ini otomatis saham ini akan naik. Dan mungkin kuncinya di kesabaran ya. Mungkin teman-teman kalau mau invest di saham-saham seperti ini ya sabar, harus sabar. Mungkin siapkan resiko ya. Kalau misalnya saham ini turun drastis ya siap stop loss, kemudian nanti antri lagi beli di bawah, di harga bawah. Kalau pas naik seperti ini ya kita bisa ambil profit taking dulu, kemudian nanti kalau misalnya turun ambil di bawah. Ini saham-saham seperti ini mungkin kita kalau kinerjanya bagus ya, misalnya profitnya naik terus kemudian PBV-nya juga masih kecil, itu ya kita berani. Ini PBV-nya sudah cukup besar ya teman-teman. Jadi ini PBV-nya sudah 5,96 ya. Jadi pergerakannya ini mungkin murni karena trading aja ini ya, bukan karena fundamental sebenarnya. Kalau untuk jangka panjang bagaimana ya? Bisa aja untuk jangka panjang bisa, kalau misalnya kita yakin bahwa perusahaan ini akan bagus ya untuk kedepannya. Tapi kalau kita masih ragu-ragu ya jangan terlalu banyak ya invest di saham-saham seperti ini. Coba kita lihat di Mira ya. Ini chartnya bagus nih, MACD-nya udah motong ya, mau naik ke atas ya. Ini ketika di sini harusnya kita beli ini. Dari sini ya sudah ada pantulan seperti ini, itu udah mau naik ya sebenarnya. Kalau kita lihat daily-nya, naik terus nih. Naik 10%, 1%, 12%, 18%. Jadi kalau mau masuk mungkin tunggu koreksi dulu ya teman-teman. Tunggu koreksi dulu atau masuk sebagian kecil dulu. Nanti ketika saham ini di bawah turun kita masih bisa beli. Stokastik RSI strong buy, MACD buy. Very strong trend ya. Kalau teknikalnya very strong trend. Asing masuk 470 lot. 473.000 lot. Newsnya apa ini? Nikon berhasil penawaran 200 miliar, 195 miliar. Dapat dana segar ya saham ini. Kemarin terendah di 224 ya teman-teman, 224, terus kemudian naik tinggi ya, 224 terus naik terus ini dari ya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk saham nikel ini. Tetap gunakan money management. Kalau teman-teman mau masuk bisa antri buy di sekitar di bawah ya, ketika pembukaan hari Senin mungkin kalau ada pantulan ke bawah, karena ini chartnya sudah harganya cukup tinggi ya. Tapi kalau mau dibawa ke atas boleh, kita ambil langsung kanan ya di 268. Tapi jangan besar-besar dulu. Nanti kalau dibawa turun kita masih bisa beli lagi ya. Tetap gunakan money management dan strategi investasi yang teman-teman yakini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.